Mama pemilik warung ini protes dan menolak kedatangan petugas gabungan Satpol PP dan Kelurahan yang hendak menertibkan bangunan liar di sepanjang kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Bahkan seorang pemilik warung mengamuk dan mengusir petugas. Ia terpaksa diamankan oleh petugas wanita Satpol PP untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Meski mendapat penolakan, petugas tetap membongkar 22 unit bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum. Sebelumnya kita sudah memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 bahwa tidak boleh membangun bangunan di atas tanah fasilitas umum. Tapi setelah tidak diindahkan surat peringatan ini, kami bersama Satpol PP dan juga dengan forum pimpinan kecamatan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung melakukan pembongkaran bangunan liar. Setelah dibongkar, lokasi tempat bangunan liar akan dikembalikan fungsinya sebagai taman kota oleh pemerintah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, begal motor yang kabur setelah sempat dihajar santri saat beraksi di sebuah minimarket akhirnya diringkus polisi. Dari pengakuan pelaku, hasil curian digunakan untuk membeli sabu dan chip game online. Dua pelaku pencuri motor ini tak berkutik saat diringkus tim Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur. Keduanya berhasil diringkus hampir sebulan setelah beraksi mencuri motor di sebuah minimarket di Desa Wonosari, Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku hasil curian digunakan untuk membeli sabu dan chip game online. Terungkap juga, keduanya sudah kerap beraksi di 7 lokasi berbeda. Di mana keduanya ini merupakan suatu komplotan pencurian kendaraan bermotor yang melaksanakan aksinya di wilayah Pasuruan sudah sebanyak 5 kali dan 2 kali di wilayah luar Pasuruan. Kemudian alat yang digunakan yaitu berupa kunci T yang mereka buat sendiri. Mereka berdua buat sendiri, dan di sini kita sudah melakukan penyitaan juga beberapa pakaian dan sendal yang sempat tertinggal di TKP yang digunakan para pelaku pada saat melaksanakan aksi kejahatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP junto pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah santri yang berusaha menggagalkan pencurian 2 unit motor di sebuah toko waralaba di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV terlihat 4 santri sempat mengeroyok pelaku untuk menggagalkan aksi pencurian. Sayangnya, upaya santri ini tak berhasil menggagalkan aksi pencurian motor. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca kebakaran, kegiatan di Pondok Pesantren Miftahul Khairat Karawang diliburkan sementara. Dan hingga kini, polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Pasca kebakaran, garis polisi masih terpasang di Pondok Pesantren Miftahul Khairat yang berlokasi di Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Sebagian santri yang masih bertahan membersihkan sisa-sisa kebakaran. Namun sebagian lainnya, yakni santri-santri junior, dipulangkan, dijemput oleh keluarga masing-masing. Lantaran per hari ini kegiatan pesantren dinonaktifkan selama 1 minggu ke depan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Karawang terus mendalami penyebab pasti kebakaran. Kebakaran terjadi di salah satu kamar santri yang berada di lantai 2. Saat kejadian, para santri sedang beristirahat siang. Dari hasil olah TKP tadi malam, kebakaran muncul dari percikan api yang berasal dari kipas angin yang berada di dalam kamar lantai 2. Sementara pemirsa, santri luka-luka sebanyak 3 orang kini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Para korban kebanyakan adalah santri laki-laki dengan usia berkisar 7 hingga 12 tahun. Rata-rata korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar.
korban yang selamat melihat percikan api di kamarnya mereka dari kipas angin. Ini informasi awal dari korban yang selamat. Kemudian kipas angin ini percikannya menjatuhi kasur, ya, kemudian menyebabkan kebakaran sebagian pesantren ini. Kebakaran di lantai 2. Sebelumnya kemarin siang, api dengan cepat membakar pondok pesantren Miftahul Khairat di Desa Manggung Jaya, Karawang, Jawa Barat. Seluruh penghuni pesantren panik menyelamatkan diri. Naas 8 santri dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya terluka. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat para santri sedang tidur siang. Pemicu kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari kipas angin. Dan pemirsa, guna mengetahui kondisi di pondok pesantren Miftahul Khairat terkini pasca kebakaran yang menewaskan 8 orang santri, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengurus pesantren Miftahul Khairat, yaitu ada Bapak Agus Abdullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Abdullah. Assalamualaikum Pak Agus. Ya Pak Agus. Pak Agus, boleh speakernya dipegang aja Pak Agus? Gimana Pak? Halo? Di suaranya kurang kedengaran. Iya, halo Pak Agus. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Agus, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Pak Agus, salah satu pengurus pondok pesantren Miftahul Khairat yang saat ini, yang kemarin peristiwanya terjadi kebakaran kemarin siang pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke informasi lain pemirsa. Longboat bermuatan 19 penumpang terbalik di perairan Sana, Kepulauan Sula, Maluku Utara terbalik usai dihantam gelombang tinggi. 4 penumpang meninggal dunia, sementara 1 korban hilang. Oke, naik sudah, ketonton dah. Ayo, kalau bisa balik. Bisa balik kah? Kalau bisa balik. Ambil parah hati. Dampak cuaca buruk yang melanda Provinsi Maluku Utara 2 hari terakhir mengakibatkan sebuah longboat yang berlayar dari Sanan menuju Desa Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula terbalik dihantam gelombang. Ya, proses evakuasi longboat yang terbalik. Longboat membawa 19 penumpang saat terbalik dihantam gelombang. 4 penumpang tewas dan 1 masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Bahwa ada 1 longboat rute Sanana menuju Desa Brokol di Kepulauan Mangoli mengalami terbalik dan tenggelam dengan jumlah korban 19 orang. Pada pukul 13.52 tim dari unit siaga SAR Sanana dengan tim SAR gabungan langsung merespon menuju ke tempat musibah dengan menggunakan rigid inflatable boat ataupun rig dari unit siaga SAR Sanana. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI, KUPP, dan BPBD terus melakukan pencarian. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ayus melaporkan. Dan pemirsa, kembali untuk mengetahui kondisi terkini di pondok pesantren Miftahul Khairat pasca kebakaran kemarin siang, sudah bersama kami pemirsa melalui sambungan telepon ada Bapak Agus Abdullah selaku pengurus pesantren Miftahul Khairat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Ya pemirsa, mohon maaf, tampaknya komunikasi kami masih terkendala dengan Pak Agus di Karawang dan kami masih akan mencobanya sesaat lagi ya pemirsa. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Ayu Siang.